Ya, silakan. saya tertarik saham Toto, Pak. Perhitungan saya itu karena PBV-nya lebih kecil dari rata-rata 10 tahunnya. Rata-rata 10 tahunnya tuh lebih kecil. Terus habis itu dia sering bagi dividen. Terus harganya tuh lagi pas di bawah banget. Nah, saya pikir kan juga kalau misalnya nanti properti pas booming kan juga butuh eh, ini ya toilet ya. Ya, Jadi saya kira ini bisa perusahaan yang mungkin multi bagger di kedepannya gitu. Saya juga horizon investasinya panjang. Jadi bagaimana menurut Bapak gitu? Terima kasih. saya jawab ya Pak Anang. Jadi begini, saya sudah sering mengatakan bahwa sektor properti diharapkan akan booming di tahun 2023 ini ya. Ini saya ngomong seperti itu udah lebih dari 6 bulan yang lalu, sekitar bahkan 1 tahun yang lalu. Saya harapkan tahun ini properti akan booming 2023. Dan saya udah ngomong itu sejak setahun yang lalu. Nah, dan memang pada tahun ini di kuartal 1 2023 beberapa emiten properti. Jadi belum semuanya BSDE ya, Gapura Prima, lalu Bekasi Fajar, itu sudah labanya naik signifikan. Tapi beberapa lagi seperti Alam Sutra itu belum. Ya. Nah, dan memang kalau properti beneran booming, ya tidak serta-merta semua emiten properti bakal cuan karena banyak lagi faktor-faktor seperti lokasi, KPR, harga properti yang dijual dan seterusnya. Nah, tapi untuk perusahaan pendukung properti, termasuk Toto. Toto ini kan dia bikin apa sih? Sanitari kan, barang-barang toilet gitu, kayak toilet duduk, bak kamar mandi dan seterusnya, shower, ya. Itu biasanya baru akan booming kurang lebih 1 tahun setelah booming properti itu sendiri. Penjelasannya bagaimana? Begini, properti misalnya sekarang ini kan ya belum benar-benar booming ya. Ciri-cirinya booming itu gampang kok, harga properti pada naik-naik gitu. Tapi saya perhatikan masih banyak itu iklan-iklan rumah di Bekasi atau rumah di Bandung Barat, bukan di kota Bandungnya ya, kalau di Bandungnya mah mahal banget lah. Di Bandung Barat itu banyak loh harga rumah ya yang tipe sederhana atau yang disubsidi. Cuman 400 juta, Pak. Rumah tipe 36 seperti itu. Itu murah sekali loh. Jangan salah, nggak usah kita lihat istilahnya sekarang ekonomi udah bagus atau belum. Kita lihat patokannya ini aja, UMR Jakarta. Sekarang kan UMR di Jakarta itu udah 4 juta sekian, bahkan di Karawang atau di Bekasi sudah 5 juta sekian, ya. Dibandingkan 10 tahun yang lalu yang hanya 2 juta per bulan. Seperti itu. Tapi harga rumah hari ini dengan 10 tahun yang lalu itu nggak jauh berbeda. Eh, kita jangan bicara rumah yang katakanlah rumah sultan ya, kita rumah untuk orang-orang yang pasangan muda yang baru beli rumah pertama kali seperti itu ya, itu harganya sekarang cuma 400 juta Pak. Udah sama kayak Honda HR-V. Jadi harga mobil naik terus tapi harga properti tetap. Artinya apa? Properti itu belum booming, belum. Dan kalau belum artinya ada peluang justru di situ. Nah, tapi selama properti belum benar-benar booming, maka perusahaan-perusahaan properti itu sendiri, mereka juga tidak akan jor-joran bangun rumah baru, apartemen baru. Nanti dulu lah, lagian duitnya juga dari mana? Kan stok properti yang sudah ada juga belum semuanya laku terjual. Tunggu terjual dulu, dapat duit. Kalau permintaan rumah masih banyak, KPR masih laku keras, baru kita bikin rumah lagi lebih banyak lagi. Nah, barulah pada saat itu permintaan untuk Toto, permintaan untuk semen, ya semen Gresik nih, permintaan untuk bikin jasa bikin kanopi, ya. Kalau rumah itu kan macam-macam Pak, cat ya untuk bahan apa semen, lalu kemudian ya itu sanitarinya segala macam. Baru pada saat itu akan ikut booming gitu. Jadi menyusul, bukan berbarengan dengan booming propertinya itu sendiri. Propertinya dulu booming, developer kemudian bikin rumah lebih banyak lagi, barulah Toto ini cuan. Seperti itu. Jadi betul Pak Anang, PBV murah, rajin bayar dividen, manajemennya bagus, nggak ada masalah, ya. Dan akan naik kalau nanti properti booming, betul. Tapi propertinya dulu booming, baru Totonya menyusul gitu loh. Jadi untuk saat ini belum, tapi ya kita lihatlah tahun depan mudah-mudahan
kalau memang betul penjualan rumah pada naik, pembangunan rumah lebih banyak, ya Toto ini juga akhirnya ikut cuan. Seperti itu. Cukup ya, Pak Anang? Ya Pak, saya akumulasi aja. Jadi mumpung masih belum dilirik, jadi saya akumulasi aja tiap bulan gitu. Kalau Pak Anang bisa hold sampai 2-3 tahun ke depan boleh. Ya, cuman kebanyakan orang kan nggak sesabar itu, Pak. Jadi ya nanti aja gitu loh. Tapi kalau kalau misalnya nggak masalah ya udah kan belinya juga cuman ya nggak banyak gitu sedikit-sedikit. Ya boleh. Nggak ada nggak jelek ini perusahaan, bagus Pak. Cuman belum belum momentumnya lah. Kita masih harus tunggu gitu kalau pengen dia naik. Betul kalau dia naik bisa banyak tapi tunggu kinerjanya benar-benar bagus dulu. Cukup? Mana? Lanjut ya.